Halo Menteri HAM, apakah ini tidak melanggar HAM? Apakah menembak begal doang yang melanggar HAM? Yang kayak gini tidak. Ya giliran anak sekolah ditampilin gurunya, disebut penyiksaan. Giliran anak sekolah dimasukkan ke barak militer, disebut penyiksaan. Yang kayak gini tidak disebut penyiksaan. Halo. Dia bilang dalam hal ini jangan menyalahkan korban. Harusnya kita fokus kepada pelaku. Yang menyalahkan korban siapa, Ibu? Iya, dia bilang begitu ya. Kita mah cuma menyalahkan lampu, Ibu. Kalau gelap, menyalahkan lampu. Tidak menyalahkan korban. Hanya lagi kurang sehat, tapi duduk di luar sore-sore. Ngapain, mah? Ah, sedang menikmati masa penyembuhan, Mang Iwan. Oh, gitu. Cari angin di luar. Ntar giliran masuk angin aja ripuh. Udah denger berita terakhir tentang si Kepet belum? Oh ya, katanya makin rame ya kasusnya ya. Akhirnya gimana itu? Nah, sebelum kita masuk ke masalah kasusnya, Mang Iwan, kita ngobrol-ngobrol aja ini mah ya. Nggak kayak seperti biasanya gitu. Saya mau ngobrol soal jenis kejahatan ini kan disebutnya adalah kejahatan gender ya katanya ya. Ya karena ada istilah kata perempuan dan laki-laki, kejahatan laki-laki terhadap perempuan. Jadi kalau saya lihat-lihat di luar negeri, saya suka bingung, Bang Iwan. Bingung kenapa? Kalau di luar negeri kayak kita masuk toilet gitu ya, di situ suka ditulisnya ladies, gentlemen, order. Jadi ada 3 dia mah. Iya bener, mah. Kalau di kita kan laki-laki, perempuan, udah selesai. Kenapa dia menjadi ada order segala? Itu disediakan untuk jenis yang lainnya kayak transgender gitu, katanya si Mang gitu. Atuh orang barat harusnya belajar dari orang kita nih, orang Indonesia. Yang namanya jenis kelamin mah bagaimanapun tetap 2. Iya kalau kata saya mah. Ya iya, laki-laki dan perempuan. Kalau transgender mah bukan jenis kelamin atuh itu mah. Apa itu kalau kata Ya mama? itu mah namanya apa? Inian alah Orientasi apa namanya teh? seksual. Eta. Ya kata saya itu mah bukan gender tuh. Iya tuh. Asal liar mah. Masa dijadikan gender? Ya terus itu perkembangan si topik gimana? Oh iya, Mang Iwan. Saya lihat beritanya kemarin, si Koplok ini udah minta maaf katanya. Oh dia udah minta maaf. Ya, dia bilang, saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana pikirannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. Iya itu Mang dia udah minta maaf. tapi nggak rela, nggak ada yang rela memaafkan dia. Yang kayak gitu mah bukan untuk dimaafkan atuh. Iya benar. Kalau yang namanya dimaafkan namanya hal-hal remeh nu kayak misalnya masak keasinan minta maaf wajar. Atau tadi salah masuk toilet, laki-laki masuk toilet perempuan minta maaf wajar. Yang kayak begini minta maaf tuh kurang ajar. Masa coba selesai pakai minta maaf? Nggak ada. Ya kita mah pengennya dia dihukum seberat-beratnya Mang. Ya buktinya nih, keluarganya nih, kakaknya, bapaknya, nggak ngasih maaf. Dan minta maaf, gak ada sih kata maaf bagi saya. Saya juga sebagai orang tuanya nggak ada kata yang minta maaf dari anaknya ya. Saya dendam selama sampai waktu saya dendam sama dia. Saya nggak mau anak saya dari orang seperti itu sakit, lebih sakit dari anak saya. Ya minta hukum seberat-beratnya. Kita akan melakukan hukuman seberat-beratnya, memaksimalkan. Ada beberapa 4 pasal dan kami lapis lagi dengan pasal residivis untuk lebih memperberat lagi, dan kami pasangkan dengan kumulatif. Jadi nanti dikumpulkan semua itu hukuman pasal 1 dan pasal berikutnya sehingga mendapat dikumpulkan. Nah kalau saya jadi keluarga juga nggak bakal saya maafin itu. Oh, malah polisi mau ngasih pasal berlapis kan? Iya benar Mang. Iya, Ada berapa lapis Mang? ratusan. Ditanya benar.
Jangan bercanda aja tuh Bang Iwan, ini masalah serius. Saya mah serius, Mang. Yang jawabnya bercanda ratusan. Iya, jadi pasalnya berlapis. Pokoknya kalau bisa mah selama-lamanya nggak, jangan dibikin nyaman lah hidupnya. Iya, betul itu. Ya, dibikin riweuh. Jangan cuman ditahan doang, harus ada keriuhan yang dia terima. Iya, betul, Mang. Iya, tapi dengar-dengar ada sumbangan dari Pak Hotman Paris. Oh iya, ada sumbangan-sumbangan dari Hotman Paris dan klien-kliennya. Dia juga membuka donasi untuk umum juga. Jadi Pagi ini tanggal 26 Juni 2026, konglomerat Yohanes Chandra Eka Jaya, pengusaha batubara kliennya Hotman Paris yang juga tetangga Hotman Paris, baru lagi mengirimkan 500 juta untuk sumbangan adik kita korban penyanderaan 3 tahun oleh pacarnya di Bandung, ya, yang pacarnya itu sudah ditahan di Polda Jabar. Jadi pagi ini dapat lagi 500 juta dari konglomerat Yohanes Eka Chandra, konglomerat batubara. Kemarin dapat 500 juta dari Pak Tahir, bosnya Bang Mayapada, dan juga dari Bapak Aguan, super konglomerat dari penguasa PIK, ya, Pantai Indah Kapuk, dan ratusan warga yang menyumbang dengan sukarela dan suka hati, dengan hati bersih antara 50.000 sampai 100.000. Saya akan batasi dulu karena sudah terlalu banyak, sudah terkumpul hampir 2 miliar. Sudah terkumpul hampir 2 miliar. Saya sekarang berhenti menghubungi klien-klien saya karena klien saya begitu banyak. Kalau semuanya kalau saya hubungi bisa puluhan miliar, ya. Jadi sudah 2 miliar. Adik kita di rumah sakit, tenangkan aja. Saya sudah siapkan di sini modal untuk masa depanmu menempuh hidup baru. Tim Hotman 911 akan mengawasi kasus itu agar si laki-laki itu benar-benar dipenjara begitu lama. Ya, mana tiga Menteri HAM. Sampai hari ini kau tidak bersuara. Halo Menteri HAM, sampai hari ini kau tidak bersuara. Bahkan pimpinan negara ini semua begitu banyak pejabat yang mendatangi si cewek itu di rumah sakit, kau diam saja. Luar biasa. nah itu sudah terkumpul sekitar 2 miliaran. Ya, untuk sementara di stop dulu untuk donasinya gitu. Nah, di sini juga dia menyinggung masalah Menteri HAM. Halo Menteri HAM. Iya, apa kabarnya Menteri HAM? Yang kemarin minta anggaran terus diomelin sama Ciro. Iya, itu dia. Kenapa tidak bersuara? Halo Menteri HAM, apakah ini tidak melanggar HAM? Apakah menembak begal doang yang melanggar HAM? Yang kayak gini tidak? Kenapa tidak ada suaranya? Ya minimal ada suaranya sedikit. Iku. Gitulah. Apa suaranya gitu? Kan nggak ada suaranya pisan. Diem aja. Nah, ini baru salah satu contoh pejabat yang kalau menurut kita rada beda gitu. Masih ada lagi yang rada beda kayak gini. Apa, Mang? Komnas Perempuan blunder, Mang Iwan. Mang kenapa? Dia masa mengeluarkan pernyataan kayak gini? Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Dalam konvensi anti penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Waduh, Tuh, apa katanya? katanya hal ini penyiksaan yang terjadi ini belum termasuk kategori penyiksaan. Terus kategori apa ini teh? Kasih sayang? Hah? Aneh. Coba Ibu bayangkan, Ibu tukar tempat sama korban. Baru Ibu simpulkan apakah ini penyiksaan atau kasih sayang. Saya mau lepas tanggung jawab. Pararane. Bukan kategori penyiksaan katanya. Iya, aneh. Ya giliran anak sekolah ditampilin gurunya disebut penyiksaan. Giliran anak sekolah dimasukkan ke barak militer disebut penyiksaan. Yang kayak gini tidak disebut penyiksaan. Halo. Iya, maksudnya apa? Korban isi kepalanya udah banyak ininya bulatung, udah banyak darahnya nanahnya. Iya, Mang. Mungkin ibu itu isi kepalanya
apa mayones kali. Ya kalau bikin statement pernyataan gak dipikirin dulu. Iya, masa nggak berpikir korban isi kepalanya udah segala darah nanah, segala belatung. Iya, Mang. Nah itu, kalau isi kepala ibu masih mayones, mah jangan pura-pura berpikir lah, Bu. Malah blunder. Blunder parah Iya, sih. sampai bikin ban hot ban Paris Panjapa geram. Paris Panjapa lagi. Biarin Mang Iwan ah. Ya, Bang Hotman Paris kayaknya jengkel banget. Iya, sampai geram sampai dia bilang begini. Halo Komnas Perempuan. Di subuh hari saya lihat medsos, aku benar-benar geram, marah sama kamu. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa yang dialami oleh Juvita bukan penyiksaan? Kepalanya penuh luka, penuh belatung, infeksi. Itu bukan penyiksaan. Bibirnya disayat. Itu bukan penyiksaan. Komnas Perempuan, entah siapa namamu. Kalau bibirmu disayat, itu penyiksaan atau apa? Disayat-sayat. Kalau habis disayat, kepala kamu dikebukin, pakai helm, luka, dikunci, apa itu bukan penyiksaan? Padahal kan tugasmu untuk melindungi perempuan. Kamu dibayar dari pajak yang kita bayar. Perutmu itu diisi oleh makanan yang dibeli dari gaji, yang dibeli dari pajak yang kita bayar. Oh, sayang kan gaji kita, sayang pajak kita bayar buat ngegaji orang-orang kayak begitu. Tadi Menteri HAM, sekarang Komnas Perempuan. Kata saya kayak mau lepas tanggung jawab, Iya, Mang. masalah-masalah sensitif kayak gini jangan terlalu banyak perkataan yang blunder. Tapi itu katanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak simpati juga itu sama korban, Mang. Ya, betul. Nah, emang Kementerian Perempuan dan Anak Perlindungan gimana sih? PPPA ya? Ya, Iya, Kementerian PPPA. itu mengeluarkan statement. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, meminta publik tidak menyalahkan YTR, 29 tahun, wanita korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya di Bandung, Jawa Barat. Veronika mengatakan, publik patutnya memberikan dukungan terhadap YTR dalam jalannya proses pemulihan, bukan justru menyalahkannya dan melihat kasus secara bias gender. Dalam masyarakat, kasus kekerasan pada ranah hubungan pacaran cenderung dianggap sebagai persoalan pribadi, dan perempuan justru kerap dipersalahkan atas peristiwa yang dialami. Padahal fokus kasus seharusnya tertuju pada tindakan Taufik Hidayat sebagai pelaku penyekapan dan penganiayaan YTR, dan bagaimana dalam jalannya proses hukum dapat memberikan keadilan kepada YTR sebagai korban. Nanti KUHP yang berlaku, tapi pada intinya hari ini kita bersama-sama ingin membangun kesadaran, membangun hati, membangun lingkungan yang sama-sama bisa punya hati untuk menjaga teman-teman yang ada di lingkungan kita, masyarakat. Tentu kalau kita bicara soal kekerasan dalam pacaran sebagai kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam pacaran sering dianggap tabu dibicarakan, namun pacaran merupakan bagian dari realitas sosial yang dialami banyak orang. Kekerasan dalam pacaran perlu menjadi perhatian karena sering tidak dikenali sejak awal dan kerap dinormalisasi karena relasi. Kekerasan dapat berkembang dari kontrol, manipulasi, dan juga isolasi hingga kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual. Relasi kuasa yang tidak seimbang serta minimnya dukungan membuat korban sulit keluar dari situasi kekerasan. Perempuan seringkali dipersalahkan dalam kasus kekerasan dalam pacaran karena bias gender yang selama ini terjadi di masyarakat. Ya salahnya di mana, Mang? Emang sih seolah-olah membela korban, tapi kok kesannya kayak menyalahkan netizen, menyalahkan masyarakat ya. Di bagian mananya? Jadi dia bilang dalam hal ini jangan menyalahkan korban. Harusnya kita fokus kepada pelaku. Yang menyalahkan korban siapa, Ibu? Iya, dia bilang begitu ya. Kita mah cuma menyalahkan lampu, Ibu. Kalau gelap menyalahkan lampu, tidak menyalahkan korban. Kararan, semua orang juga menyalahkan pelaku. Tidak ada yang menyalahkan korban. Kenapa Ibu berpikiran seperti itu? Aneh lagi aja. Ada yang membela korban, tapi
tapi menyalahkan masyarakat, menyalahkan netizen. Ini para pejabat maunya apa? Cik, atuh Bapak Presiden, ya, kalau misalnya memilih bawahan itu, jangan sekedar kayak orang arisan dikocok gitu. Kayak yang penting koalisi dapat jatah gitu. Komunikasi politiknya juga harus bagus. Supaya apa? Tidak blunder, tidak menyakiti perasaan masyarakat dalam setiap statement-statementnya. Gitu. Kalau kata Mamang, apa sih penyebabnya pejabat-pejabat kita kayak begitu? Ya, kalau kata saya mah pejabat-pejabat kayak gitu kurang ngopi, Bang Iwan. Ngopi dulu, makanya ngopi dulu.